wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jumut Hasana di acara Top Korea, TikToknya anak mahasiswa. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Denny. Bapak Denny ini mahasiswa dari Universitas Kadiri. Iya. Jadi saya adalah, perkenalkan saya dari Anda. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Kadiri, jurusan ilmu administrasi publik, program magister. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ataupun yang sudah baru lulus SMA atau mungkin melanjutkan untuk pasca sarjana, itu bisa untuk kuliah di Universitas Kadiri. Jadi Universitas Kadiri itu sudah menghadirkan dosen-dosen yang bagus, mata kuliah yang keren-keren dan mudah dipahami seperti itu. Pak Denny ini selain sebagai mahasiswa di UNI juga bekerja di Kecamatan Sindang. Iya, betul. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertanian. Iya, betul. Kalau boleh tahu itu definisinya apa, Pak? Jadi penggerak swadaya masyarakat adalah staf fungsional di kecamatan yang tugasnya adalah sebenarnya kita punya program 3P, yaitu penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan instruksi atau peraturan dari Kementerian Desa ya. Jadi tugasnya adalah membuat masyarakat itu menjadi berdaya dengan cara melakukan penyuluhan ataupun pelatihan dari sesuatu yang belum tahu menjadi tahu, kemudian setelah tahu kita melatih dan sebagainya, kemudian ada pendampingan. Nah, kita menyelesaikan dari awal sampai akhir dengan program-program pemerintah yang sudah berjalan ya. Dengan tujuan apa? Tujuan supaya masyarakat itu bisa lebih meningkatkan taraf hidupnya dalam segi ekonomi ataupun dari sosial budaya. Jadi termasuk berkaitan kerja juga ya, Pak ya? Betul sekali ya. Jadi malam ini kita akan membahas terkait dengan BUMDes, yaitu bahasa desa di desa. Seperti yang kita ketahui bahwa BUMDes ini merupakan salah satu motor perekonomian di desa. Cuma faktanya itu di Kabupaten Tulungagung masih banyak BUMDes yang ibaratnya dikisahkan tapi tak mau seperti itu. Iya. Nah, kalau di Kecamatan Sindang itu seperti apa kondisi BUMDes? Kondisi BUMDes di Kecamatan Sindang itu hampir sama ya. Pada umumnya di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan isu-isu yang beredar dan kenyataan yang dilihat bahwa BUMDes itu kadang-kadang mengalami istilahnya ya, kalau di kecamatan kami itu mati suri. Jadi struktur organisasinya ada, kemudian kantornya ada, tapi untuk misalkan unit usaha bisnis yang dijalankan itu kadang-kadang setengah-setengah. Jadi itu akan menimbulkan efek atau dampak pada pelaporan dan profit yang diterima mungkin ya. Jadi kayak sesuatu yang dijalankan setengah-setengah akhirnya tidak maksimal. Jadi sama ini BUMDes di Sindang itu belum bisa memberikan PAD ya, Pak ya? Kalau masalah PAD itu sebenarnya sudah bisa memberikan, tapi untuk beberapa desa. Nah, yang kita kasihan adalah desa yang tidak mempunyai ataupun punya potensi yang kurang dalam hal sektor-sektor yang di wilayahnya, misalkan wisatanya rendah dan hanya bisa berbisnis atau unit usahanya BUMDes itu dengan cara bisnis perikanan atau pertanian, itu PAD-nya rendah sekali. Tapi kalau misalkan desa yang sebelah atas, kebetulan kami di pegunungan ya, desa yang di lereng gunung atas dan tempat wisatanya banyak, sumber daya alam yang menawarkan pemandangan yang bagus, itu tinggal dikasih dikelola sedikit, dikasih pintu masuk sebagainya, diberikan view yang menarik, kartu menarik, itu sudah bisa berjalan. Jadi sangat timpang sebenarnya, hanya beberapa desa ya. Sampai saat ini juga masih berjalan ya, Pak ya, wisata tersebut. Maksudnya kan sekarang ini kalau di Tulungagung fenomenanya kan kayak yang wisata itu hype-nya itu hanya di awal saja. Yeah. Nah, semakin lama kan akan semakin sepi seperti Yeah, itu. betul. Nah, itu juga terjadi di Kecamatan juga seperti itu, Pak. Jadi BUMDes yang bisa memberikan PAD itu hanyalah BUMDes yang ibaratnya yang punya wisata bagus. Iya. Cuma ya seperti itu tadi bahwa hype itu hanya di awal saja. Iya. Cuma alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bisa memberikan PAD. Kalau di Sindang sendiri bagaimana, Pak, untuk pelaporannya juga lancar jadi ya? Pelaporannya sekali lagi hanya, tapi kalau ini perbandingannya ya minoritas. Kalau pelaporan bukan sebagian tapi minoritas. Jadi banyak sekali BUMDes yang memerlukan perhatian lebih atau pendampingan dalam hal pelaporan itu. Karena apa? Yang pertama dari segi kontinuitas mereka dalam
berusaha atau membuka usaha untuk bumdes itu setengah-setengah, dan kadang-kadang sudah diberi bimtek oleh kabupaten itu juga dari sisi SDM-nya itu kurang sekali berdaya. Jadi kadang-kadang kita harus, selain kita ini mengurusi teknis usaha laboratorium dan sebagainya, kadang-kadang kita harus memotivasi. Karena apa? Sebagian pegawai bumdes atau karyawan bumdes kadang mengeluh tentang kesejahteraan mereka dan sebagainya seperti itu. Iya. Jadi berpengaruh sekali terhadap semangat kerja mereka. Akhirnya laporannya juga setengah-setengah. Iya, benar sekali. Nah, untuk tahun ini kan kita juga ada program pemerintah yang baru nih Pak, yaitu Ketapang 20%. Nah, Pak Dendi, ini adanya Ketapang 20% ini bisa nggak sih meningkatkan, mengembalikan bumdes sebagai motor perekonomian di desa? Iya. Kalau menurut saya, Ketapang atau ketahanan pangan program dari pemerintah ini ya itu bisa menjadi pelecut atau motor baru untuk menggerakkan perekonomian. Karena apa? Karena itu tadi salah satunya adalah dana. Nah, di situ kan meskipun itu berasal dari dana desa, tapi ketika itu dananya sudah disuntikan atau ditransferkan melalui penyertaan modal di bumdes, itu akan sangat menyegarkan dalam tanda kutip untuk bumdes itu sendiri, sehingga mereka mungkin bisa memanage atau mengelola mana yang buat usaha, mana yang buat katanya keluhan mereka tentang kesejahteraan tersebut, seperti itu. Terlebih lagi peraturannya sudah jelas untuk apa, dan kemudian misalkan nanti mereka takut terkejar deadline atau sebagainya tentang dana tersebut harus diserap 100%, itu kan masih bisa dibuat keberlanjutan untuk tahun berikutnya. Iya, iya. Tapi kan sebelumnya kan juga sudah diberikan penyertaan modal. Betul. Ya. Apakah itu juga tidak cukup membuat semangat di sendang? Sangat tidak cukup, Mbak. Jadi penyertaan modal sebelum ada program ketahanan pangan ini, kalau ketahanan pangan bilangnya 20%, mungkin kalau penyertaan modal itu kurang dari 20%. Karena apa? Terus terang ini bukan masalah kenapa kok bumdes jarang diperhatikan atau pilih kasih atau sebagainya, karena memang kondisi di wilayah pegunungan seperti kami itu sarana atau sarana prasarana infrastruktur itu sangat diperhatikan sekali, karena jalanan masih banyak yang rusak, sehingga pembangunannya banyak teralihkan ke sektor fisik daripada sektor pemberdayaan, sektor pertumbuhan ekonomi seperti itu. Dan terlebih lagi karena memang kultur di masyarakat Sendang sendiri itu adalah sebagian besar adalah masyarakat peternak yang biasa hidup dengan hewan, sapi dan sebagainya, sehingga menghasilkan susu, dan menurut mereka itu juga sudah tercukupi kebutuhan mereka. Apalagi sepertinya tahun ini adalah tahun terakhir untuk penyertaan modal bumdes itu ya Pak ya. Kalau berdasarkan isu yang beredar itu tahun depan tuh pemerintah tuh akan fokus di KDMP seperti itu. Jadi ini memang momentumnya bumdes ini untuk bangkit kembali. Betul, iya. Nah, kalau dari segi SDM bagaimana nih Pak? Kan kebanyakan nih ya bumdes itu kan biasanya merangkap nih. Kalau di tempat saya itu ada yang dia profesi sebagai guru, kemudian operator, nah sekarang itu juga sebagai pengutul, akhirnya kan mereka ini tidak fokus. Nah, kalau di Sendang ini bagaimana nih? Dengan diberikan dana yang cukup besar ya, berarti 20% dari dana desa ini cukup besar nih. Kira-kira SDM-nya mampu nggak untuk mengelola itu semua? Nah itu Mbak, sekarang dalam waktu-waktu ini kita sebagai tim kecamatan berkolaborasi dengan pendamping desa itu melakukan monitoring awal tentang progres penyerapan dan realisasi dari ketahanan pangan itu sendiri lewat pengurus bumdes. Nah, kita sedini mungkin berusaha untuk mendeteksi permasalahan apa yang mereka hadapi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang beberapa desa yang kita melakukan monitoring itu, kita monitoring itu sudah menunjukkan progres yang bagus, cuma memerlukan pendampingan yang berkelanjutan tentunya ya. Terlebih lagi untuk mungkin perbandingannya kalau di tempat jenengan, di tempat sampean itu berprofesi sebagai guru dan sebagainya. Di tempat kami juga ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah mayoritasnya adalah kaum muda sekarang. Karena apa? Dengan adanya Ketapang ini, bahkan sebelum Ketapang ini dilakukan, isu-isunya, nah itu banyak bumdes yang direorganisasi. Jadi pengurusnya ganti yang kaum muda. Tapi ya gitu, namanya kaum muda itu kan belum berpengalaman. Jadi kita juga tetap untuk mendampingi. Kalau unitnya kebanyakan apa nih Pak? Peternakan semua atau ada yang pertanian, sayuran? Kalau kebanyakan dari kita adalah peternakan, tapi tidak melulu sapi. Jadi gini, kita membedakan mana yang sapi perah yang sudah menjadi
ciri khas mata pencarian dari Kecamatan Sendang dengan unit ketahanan pangan ini sendiri. Kalau kita juga memasukkan sapi perah itu rasanya kok kurang bijak dan itu sudah dilakukan oleh warga sekitar, gitu kan. Akhirnya kita berusaha untuk mencari yang lain. Itu contohnya adalah sapi perah. Terus kemudian kita mencoba untuk budidaya ayam, nah seperti itu. Dengan usaha-usaha kita untuk mencari mitra dan sebagainya itu ya merupakan tantangan sendiri buat kita. Berarti bervariasi ya, nggak Bervariasi. ada peternak saja, Iya. peternak sapi saja, tapi juga ada yang ternak ayam Iya. dan sebagainya. Nah itu kira-kira kalau misalkan nih ada desa yang sama-sama ternak sapi itu ada persaingannya nggak sih Pak? Kalau persaingannya saya rasa tidak ada. Maksudnya kita sudah mempunyai pos sendiri ya. Mana misalkan antar desa ya juga itu untuk warga desanya sendiri. Tapi kalau desa dengan warga konflik itu saya rasa itu sudah dibahas karena mungkin kita memberikan pengertian ada komunikasi di situ antara pengurus BUMDes, pemerintah desa dengan warga sekitar sehingga dijelaskan maksud dari ketahanan pangan program ini seperti apa dan tujuannya seperti apa. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan PAD desa, bukan untuk menyaingi mata pencarian. Dan lebih lagi unit ketahanan pangan kita sendiri itu juga nanti akan masuk ke PAD kan. Jadi ya tidak sebanding lah. Kalau dari kacamata kita yang melakukan survei itu peternak di Kecamatan Sendang sapi merah maupun sapi perah itu jumlahnya juga banyak-banyak. Maksudnya kalau dibandingkan dengan unit ketahanan pangan BUMDes juga mereka sudah tahu bakal kita bisa menyaingi karena sudah berpengalaman. Nah kalau di Sendang sendiri untuk BUMDes Ketapang ini ada nggak yang melibatkan pihak ketiga dalam artinya seperti ini? Kalau misalkan di tempat saya kan ada yang mungkin yang ingin bercocok tanam terkait dengan cabai, cuma di wilayah desanya itu nggak ada yang bisa, akhirnya mereka kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu. Itu kan sebenarnya kan diperbolehkan ya di Ketapang itu. Itu di sini ada juga nggak ya seperti itu? Berarti pihak ketiga ini dalam artian untuk sebagai mungkin ya kepala unit Ketapangnya atau kan direktur BUMDes di bawah itu ada kepala unit Ketapang seperti itu kan. Nah, kepala unit Ketapang ini mempekerjakan orang yang ahli di bidangnya seperti itu ya. Atau semuanya ditangani oleh pengurus sendiri atau seperti apa? Kalau kita ditangani oleh pengurus sendiri. Berarti memang sudah main semua ya. Berarti sudah mungkin sehari-harinya sudah ahli dalam hal ternak dan lain sebagainya. Nah itu kan lebih memudahkan seperti itu. Kita bermitranya mungkin dalam hal misalkan kayak ayam gitu ya. Nanti ayamnya mau dilempar kemana, misalkan berapa ayam, terus pupuknya di mana. Nah itu ada contoh kasus salah satu desa kita itu bermitra dengan Pokpan. Pokpan itu kan salah satu perusahaan besar ya di bidang peternakan internasional. Nah itu sedang berusaha untuk mengedilkan itu. Nah kalau BUMDes Ketapang ini Pak, ini ada korelasinya nggak sih dengan KDNP? Takutnya nih ada beberapa isu juga yang menyatakan bahwa mereka ini saingan seperti itu. Padahal sebenarnya kan sektornya itu berbeda ya. Kalau KDNP itu kan kebanyakan kalau di daerah saya itu ambil paket LPG seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tuh alangkah baiknya tuh mereka tuh saling bersinergi. Misalkan nih kalau BUMDesnya itu mengangkat masalah pertanian, nah KDNP-nya misalkan menjual pupuk seperti itu. Nah kalau di sini seperti apa? Korelasi atau justru saling sendiri-sendiri kayak gitu? Hampir sama kayak tempat jenengan. Jadi alhamdulillah tempat kita ini juga aman ya bervariasi. Dan bahkan dari KDNP pun itu sering berkomunikasi dengan pihak BUMDes untuk istilahnya kayak menimba ilmu karena memang mereka menganggap BUMDes itu lebih lama. Jadi kehadiran mereka sudah tahu diri bahwa ini tidak akan bisa bermaksud untuk menyaingi atau sebagainya. Kita berusaha mencari jalan lain sehingga nanti bisa menghasilkan simbiosis mutualisme. Nah, untuk dari kegunaannya atau peruntukan dari maksud dari BUMDes ataupun KDNP sendiri itu kan juga sudah dijelaskan dalam mukjaz masing-masing bahwa ini peruntukannya kalau KDNP ini untuk masyarakat, untuk perekonomian masyarakat dan anggota populasinya. Tapi kalau BUMDes kan untuk PAD, nah seperti itu juga sudah dijelaskan. Jadi tidak akan tumpang tindih. Mereka warga juga sudah baik tokoh masyarakat, warga dan BUMDes itu juga sudah tahu.
Baik, ini mungkin terakhir ya Pak ya. Iya. Ini kan seperti yang kita ketahui nih, 20% dari dana desa itu merupakan dana yang cukup besar dan ini pasti akan menimbulkan banyak mata. Dalam artian pasti akan muncul media, LSM, inspektorat, bahkan mungkin BPKP seperti itu. Nah, yang terjadi di Cianjur, Bapak sudah tahu belum yang di FYP, yang di TikTok itu, bahwa di Cianjur itu dana 20% itu bukan digunakan untuk ketapang, tapi digunakan untuk investasi saham seperti itu. Nah, kalau Sebenarnya sendiri bagaimana untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang 20% itu seperti itu? Kalau kita tolak ukurnya menggunakan contoh yang di Cianjur mungkin sangat menyimpang ya, karena hampir mustahil dan terlalu polos untuk mengatakan bahwa dana ini mereka tidak tahu atau salah satu dia tidak tahu bahwa itu diperuntukkan untuk ketahanan. Tapi menurut kami ini yang menjadi tantangan tersendiri adalah yang memancing banyak mata untuk menyorot. Nah, itu adalah masalah pelaporannya. Jadi kita concern di situ untuk mendampingi masalah pelaporannya, karena untuk teknis mungkin mereka kebanyakan sudah menjalani di bidang itu, peternakan nanti. Tapi untuk pelaporannya bagaimana? Untuk pengurusan bagaimana? Untuk pengambilan dana di rekening untuk penata usahanya bagaimana? Bagaimana mereka ini basicnya apakah sudah sesuai atau bisa dengan penata usaha tersebut? Nah, ini kita concernkan. Kita latih agar apa? Nanti pada akhirnya ketika akhir tahun atau laporan itu sudah ditagih, itu tidak menimbulkan kejanggalan yang memancing APH atau ASN seperti itu, atau menimbulkan dumas aduan masyarakat sehingga lapor ke ASN atau gimana. Kita menghindari itu. Jadi dari sisi pelaporan maupun dari sisi keberlanjutan usaha ataupun dari sisi lingkungan mungkin, karena kan peternakan itu sangat mungkin bersinggungan sekali dengan pemukiman dalam artian limbahnya, kotorannya seperti apa. Nah, itu kita seminimalisir untuk bisa lebih bergandengan tangan dengan warga sehingga tidak memancing LSM untuk menindaklanjuti akibat dari aduan masyarakat tersebut. Berarti memang harus ada pendampingan secara kontinu gitu ya, Pak? Betul. Juga berprotek secara terus-menerus gitu. Baik, seru sekali diskusi kita pada malam ini. Mungkin ada tambahan Pak, penutup atau mungkin harapan untuk kebijakan BUMDes ini? Ya, kalau harapannya tentu saja ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa ini semata-mata diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, dalam kajian atau kacamata kita untuk memprediksi bahwa kebijakan ini efektif atau enggak itu terlalu dini ya. Tapi kita melihat dari progres 2 bulan terakhir yang sudah berjalan, itu saya rasa saya akan optimis program ini akan bisa berlanjut, karena ini adalah usaha yang real, ya kan? Usaha yang langsung. Jadi kita kayak beternak, nanti panennya gimana. Nah, itu menurut masyarakat, sebagai masyarakat kita itu sangat-sangat bisa dipercaya, gitu. akan memajukan ekonomi dari warga itu seperti itu. Iya, sama saya juga berharap nanti depannya kebijakan pemerintah ketapang 20% ini bisa mengembalikan BUMDes sebagai motor perekonomian bagi desa, gitu ya Pak ya. Jadi nanti juga bisa memberikan sumbangsi PAD untuk BUMDes, dan nantinya kalau PAD desa banyak itu kan sangat menguntungkan warganya ya. Siapa tahu nanti setiap lebaran nanti bisa dikasih parsel satu, atau kayak program di mana ya yang sangat kaya itu yang PAD-nya banyak itu kan satu rumah, satu kakak, satu sarjana, dan itu dikuliahkan oleh desa kalau seperti itu. Baik, menarik sekali diskusi kita malam hari ini karena waktunya juga sudah terlalu lama ya Pak ya. Semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin sekian dari saya, kurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.